Misteri arkeologi zaman Abraham. Siapa raja yang berkuasa dan apa yang terjadi di Kanaan? Bayangkan sebuah masa ribuan tahun lalu, di mana Abraham, seorang pria yang hidup di kota yang megah, mendengar panggilan dari Tuhan untuk meninggalkan semuanya dan menuju tanah yang asing, Kanaan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dunia pada zaman itu? Siapa raja yang berkuasa? Dan seperti apa kondisi Kanaan ketika Abraham tiba? Mari kita telusuri jejak-jejak arkeologi dan teks kuno untuk mengungkap rahasia sejarah di balik kisah besar ini. Abraham berasal dari kota Ur di Mesopotamia, salah satu pusat peradaban terbesar di dunia kuno. Ur terletak di bagian selatan Mesopotamia di dekat Sungai Efrat dan merupakan pusat dinasti Ur ketiga. Dua raja besar yang paling berpengaruh pada masa ini adalah Raja Ur-Nammu dan putranya, Raja Shulgi. Arkeolog telah menemukan banyak peninggalan dari kota ini, seperti zigurat besar, prasasti, dan artefak yang menceritakan kejayaan mereka. Ur-Nammu, pendiri dinasti Ur-Dedawi, memerintah sekitar tahun 2112 2095 SM. Ia terkenal karena mendirikan zigurat Ur yang megah, sebuah bangunan yang menjadi pusat keagamaan dan simbol kekuatan kota. Lebih menarik lagi, Ur-Nammu adalah salah satu raja pertama yang menulis kode hukum tertua di dunia, yang bahkan lebih tua dari hukum Hammurabi. Prasasti batu yang ditemukan menggambarkan aturan ini ditulis dalam bahasa Sumeria dan ditemukan di situs kota Ur. Ini adalah salah satu bukti pertama peradaban tentang peradilan tertulis. Kode Ur-Nammu mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk keadilan, properti, dan hukuman bagi kejahatan tertentu. Apa yang membuatnya istimewa adalah penekanan pada denda moneter daripada hukuman fisik yang keras, mencerminkan sistem hukum yang cukup maju pada zamannya. Penerus Ur-Nammu, Shulgi, yang memerintah dari 2094 hingga 2047 SM, melanjutkan kejayaan dinasti ini. Shulgi memperluas kekuasaan Ur dan menjadikannya salah satu kerajaan terbesar di dunia pada masa itu. Dia dikenal sebagai raja yang sangat ambisius dan memiliki bakat administratif yang luar biasa. Shulgi juga memperkuat infrastruktur kerajaan dengan membangun jalan raya dan memperkenalkan sistem pos kerajaan untuk komunikasi yang cepat. Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai dewa, sebuah langkah politik yang memperkuat kekuasaannya. Prasasti-prasasti yang menyebutkan Shulgi ditulis dalam aksara Sumeria, ditemukan di berbagai situs di seluruh Mesopotamia, menekankan perannya sebagai penguasa tertinggi. Kisah tentang pencapaiannya ditulis dalam teks cuneiform di tablet-tablet tanah liat yang sekarang dipamerkan di museum-museum dunia. Di tengah gemerlap kemewahan Ur yang dipimpin oleh raja-raja besar ini, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Perjalanan Abraham dari Ur ke Kanaan bukanlah perjalanan mudah. Ia harus melewati padang pasir yang keras, bertahan dari ancaman kelaparan, dan berinteraksi dengan budaya-budaya asing di sepanjang rute perdagangan kuno. Tetapi, apa yang sebenarnya menanti Abraham di Kanaan? Berdasarkan penemuan arkeologi, Kanaan pada masa Abraham merupakan tanah yang dihuni oleh kerajaan-kerajaan kota kecil yang selalu berperang satu sama lain. Beberapa artefak dari kota-kota seperti Hazor dan Megiddo menunjukkan bahwa wilayah ini berada dalam konflik politik yang terus-menerus. Mesir, sebagai kekuatan besar di wilayah itu, juga mempengaruhi Kanaan. Raja Mesir saat itu, Amenemhat-Iyou dari dinasti ke-12, mengklaim wilayah Kanaan sebagai bagian dari kekuasaannya. Salah satu misteri besar yang menyelimuti kisah Abraham adalah siapa yang sebenarnya berkuasa di wilayah-wilayah yang dia lewati. Kitab Kejadian menyebutkan raja-raja seperti Amrafel, Raja Sinear, yang dalam beberapa teori dikaitkan dengan Hammurabi. Meski demikian,
tidak ada bukti arkeologis yang secara langsung menghubungkan Hammurabi dengan Amraphel. Penemuan kuniform dari kota Mari di Mesopotamia mengungkap adanya koalisi raja-raja yang memerintah di wilayah tersebut, yang mungkin berhubungan dengan masa hidup Abraham. Sumber-sumber tertulis ini, meskipun tidak menyebutkan nama Abraham, memberikan gambaran tentang situasi politik yang penuh ketegangan antara kota-kota di Mesopotamia dan wilayah Kanaan pada zaman itu. Ketika Abraham tiba di Kanaan, ia mendapati tanah yang dijanjikan Tuhan, tetapi tanah ini juga penuh dengan tantangan. Berdasarkan catatan arkeologi, Kanaan bukanlah tanah kosong. Ini adalah tanah yang dihuni oleh banyak suku dan kerajaan kecil yang berkonflik. Meski demikian, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menguasai tanah ini. Kisah ini menunjukkan bahwa iman Abraham melampaui kondisi geopolitik pada zamannya, ketika tanah itu penuh dengan pergulatan kekuasaan. Kisah Abraham adalah lebih dari sekadar sebuah perjalanan fisik dari Ur ke Kanaan. Ini adalah kisah tentang iman, pengorbanan, dan janji ilahi. Namun, melalui lensa arkeologi, kita melihat kisah ini terjadi di tengah-tengah dunia yang bergejolak dengan raja-raja kuat, kerajaan besar, dan tanah yang penuh misteri. Apakah ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap dari masa ini? Arkeologi dan Alkitab adalah dua jalan untuk memahami lebih dalam masa lalu ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk mengungkap lebih banyak lagi misteri dunia kuno dan bagaimana kisah Alkitab terhubung dengan sejarah nyata. Tuhan memberkati.